Selamat malam teman-teman guru hebat ya. Setelah mempelajari, membaca dan juga menonton video-video yang ada di modul LMS, saya ingin menginterpretasikan apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya baca tentang filsafat atau pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama adalah tentang kemerdekaan belajar. Itu diantaranya adalah salah satunya adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih. Jadi ini yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah fondasi. Jadi ketika ingin membuat atau kemajuan suatu peradaban, maka disitulah fungsi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan adalah perubahan. Jadi kalau kita ingin merubah suatu aktivitas atau suatu bangsa, maka salah satunya adalah melalui pendidikan. Selalu bersifat dinamis, berubah terhadap waktu, tidak bisa statis ya, karena akan sesuai dengan kodrat maupun perkembangan zaman. Jadi dia akan mengalir begitu saja, akan sesuai dengan zamannya atau sesuai dengan kodratnya. Maka untuk itu, tugas kita sebagai pendidik tentu harus memberikan pendampingan ya. Atau yang tadi disebut oleh Ki Hajar Dewantara adalah sistem among. Itu mendampingi anak-anak kita untuk menggapai cita-cita yang diidam-idamkan. Jadi kita sebagai pendidik bukan seperti melihat anak didik kita sebagai kertas kosong yang kemudian bisa kita tulis apa saja di situ, kita bisa menjadikan apa saja ya, anak-anak didik kita, tetapi tentu sesuai kodratnya. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, penanaman persemaian bibit-bibit. Jadi ketika saya ibaratkan dengan ketika kita menanam padi ya, atau mungkin menanam bibit padi dan menanam bibit jagung, tentu biarlah padi akan tumbuh secara kodratnya sebagai padi yang tumbuh subur. Tentu jagung juga demikian, dia akan tumbuh subur sebagai jagung dan tidak mengharapkan padi tumbuh menjadi jagung. Biarlah mereka sesuai kodratnya. Dan yang kedua tadi yang saya sampaikan bahwa mendidik anak itu bukan merubah anak seperti yang kita inginkan ya. Seperti tadi saya gambarkan, pendidikan digambarkan sebagai ketika kita mengecat atau mewarnai kertas yang putih, tetapi anak secara kodrati dia sudah membawa kodratnya masing-masing. Jadi ibaratnya kalau dia sudah membawa kodrat berupa garis yang masih suram, maka tugas kita adalah menebalkan garis tadi supaya sesuai dengan kodrat dari mereka masing-masing. Biar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya, tumbuh sesuai dengan bakat yang diminatinya. Kita sebagai pendamping, sebagai guru tentu harus bisa memfasilitasi mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih, selamat malam.